Nah, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya didengar? Nah, saya lanjutin ya. Jadi, tahun 2005 saya ngajar di Madura. Lalu tahun 2006 ya, saya magang di Bandung. Ya. Nah, ketika saya magang di Bandung, tiba-tiba saya ditawarkan bisnis MLM, multi level marketing. Ya. Waktu itu saya join dan ternyata biasanya kalau di multi level itu biasanya ada upline yang mengajarkan hal-hal yang nggak bagus. Contohnya pada waktu itu saya diajarkan untuk beli mobil BMW, tapi mobilnya itu disuruh dimasukin ke leasing BPKB-nya. Ya, boleh di mute semua suaranya. Jadi itulah 2012 pertama kali saya terjebak hutang riba. Nah, teman-teman, terus gimana perasaan saya? Perasaan saya adalah saya kira bahwasanya punya hutang itu di leasing ya, itu biasa. Ternyata luar biasa. Kenapa? 1 bulan saya bisa bayar, 2 bulan saya bisa bayar, pas 3 bulan saya nggak bisa bayar. Akhirnya setiap hari debt collector itu berusaha untuk nagih, ya, berusaha untuk nagih, dan alhamdulillah saya juga belum ada uang, sehingga akhirnya yang terjadi adalah banyak sekali yang namanya persoalan, ya. Persoalan itu apa, Mas Hardi? Contohnya misalkan, ya, orang lain sholatnya bisa khusyuk, saya udah pagi hari mikirinnya udah hutang, amanah, terus. Nah, itu gara-gara punya amanah riba. Nah, jadi teman-teman, saya pengen bilang ke teman-teman semuanya, bahwasanya segera mungkin harus lunas. Pada waktu itu saya nggak tahu mau bilang apa ya, karena saya nggak punya uang untuk melunasi semua utang-utang saya, amanah-amanah saya ya. Tapi yang saya keyakinan adalah insya Allah semua ini berlalu. Ya. Jadi uang nggak ada untuk melunasin amanah, penghasilan juga masih pas-pasan, jaringan bisnis juga nggak lancar. Akhirnya yang saya lakukan adalah ikrar. Apa yang saya lakukan? Uang belum ada, ya, bisnis lagi sedang tidak baik, ya, hutang pun tidak amanah tidak lancar. Yang saya lakukan adalah ikrar. Apa yang saya lakukan, Bapak Ibu semua? Ikrar. Nah, malam hari ini saya pengen ngajak Anda semua untuk berikrar, untuk tidak mengulangi lagi amanah riba. Saya kasih tahu nih, Ibu jangan kaget ya. Anda punya utang, mohon maaf saya pakai bahasa utang supaya lebih jelas ya. Anda punya utang di bank konvensional itu riba. Anda punya utang di koperasi itu riba. Tutup, nak. Mana uangnya? Di sana. Tutup, nak. Tutup, nak. Tutup, nak. Tutup, nak Fatimah. Anda menggadaikan motor Anda baru digadaikan 3 juta. Itu riba. Yang minjemin, yang nerima dosa.
Anda gadaikan perhiasan Anda ke pegadaian, ada bunganya, itu riba. Anda punya sawah, sawahnya digadaikan, dapat duit, itu riba. Anda minjem uang ke bank keliling, ya, ada bunganya 10%, itu riba. Ya. Jadi banyak riba di mana-mana. Nah, hari ini saya nanya sama Anda semua. Anda mau nggak tobat? Kalau Anda nggak mau, saya nggak mau lanjut. Buat apa saya ngajak ngomong ke orang, tapi orang itu nggak bisa diajak ngomong. Saya itu untuk lunas itu nggak perlu uang. Yakin nggak dalam diri Anda nggak ngulangin lagi gitu loh. Nggak usah Anda jujur deh punya utang riba atau enggak ya. Kelihatan dari mukanya ini. Ya. Ya, kelihatan apa Mas Age? Pasti pernah punya ataupun sedang punya. Nggak ada cara lain sekarang Anda berikrar. Tulis di bukunya. Dan dengan hati yang tulus. Kalau perlu sambil baca istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mulai detik ini, saya tidak akan pernah mengulangi dosa riba lagi. Bismillah. Sambil bergetar tulisannya. Sambil Anda berdoa seterus-terusnya. Ya Allah. Mulai detik ini, saya tidak ingin mengulangi dosa riba lagi. Ya. Anda bayangkan begitu besar dosa riba, seperti mengzinai ibu kandung sendiri. Kalau kita itu ingat dosa kita nggak akan ingat tentang orang lain. Kita pengennya evaluasi diri terus. Boro-boro mikirin orang. Mikirin diri sendiri aja kayaknya gimana gitu ya. Silakan tulis. Bismillah ya Allah, mulai hari ini saya tidak akan pernah mau ngulangin lagi dosa riba. Kalau nanti sudah lunas, saya nggak mau ngulangin lagi ya Allah. Ya Allah, mudahkan jalanmu ya Allah, mudahkan ya Allah. Bebas, teksnya bebas. Yang penting esensinya adalah Anda tidak mau ngulangin lagi. Ini kurang lebih berapa orang ini ya? 116. Ya. Oke, supaya lebih powerful, teman-teman, boleh save nomor saya sekarang juga. Yang lagi pakai Zoom handphonenya diangkat aja, kamera dimatiin dulu. Simpen nomor saya sekarang. Ya. Ikutin aja, ikutin dulu. Ya. 0822. Saya nyuruh Anda untuk nge-save langsung di handphone. Nggak boleh nyatet. Nomornya langsung save di handphone. Anda langsung ngetik apa yang saya sampaikan ke nomor saya. Nah, ini lebih powerful. Ya. Saya akan doakan. 0822 58 56 67 20. Ya. Save Mas AG. Mas AG OSB. Mas AG Omar Smart Brand. Lalu ketik nama Anda, spasi, saya tidak akan mengulangi dosa riba lagi. Saya tidak akan mengulangi dosa riba lagi. WA saya. Sekarang. Mau berubah? Lakukan. Kecuali kalau nggak mau berubah, abaikan instruksi saya. Ya. Nggak usah nelfon. Beberapa orang nelfon ya. Ya. Saya tunggu. Ya. Nama Anda siapa? Nama spasi tidak akan mengulangi dosa riba kembali. Santi tidak mau mengulangi dosa riba lagi.
Rini tidak mau mengulangi dosa riba lagi. Ya, Syafi'i, bismillah. Atau apalah teksnya, yang penting esensinya itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Teman-teman tuh ngetiknya sambil getar, ya Allah. Astagfirullahaladzim, saya tidak mau mengulangi dosa. Saya tidak. WA ke saya sekarang, jangan tunda 1 menit pun, jangan tunda, ntar malam aja deh WA-nya, enggak, saya nggak mau. Ya, touchable-nya teman-teman, ya, proaktifnya teman-teman, keseriusan teman-teman adalah ketika Anda action. Jadi kalau belajar itu harus pakai semuanya, telinga dipakai, ya, kinestetik dipakai. Anda melihat saya, ya, Anda mendengar saya. Nah, ini namanya belajar yang powerful. 5 panca inderanya dipakai, makanya nanti ngefek. Ya, ini Anda lagi praktek, walaupun hanya, emang benar Mas Age cuma segitu doang bisa lunas? Udah, bismillah. Itu yang saya lakukan. Saya ngomong berdasarkan pengalaman saya. Saya minta maaf sama Allah, saya bilang, ya Allah, nyesek hati ini ya Allah. Tiap hari datang debt collector, astagfirullahaladzim. Ibu saya menangis, ya Allah. Saya nggak punya apa-apa sekarang, ya Allah. Yang saya punya adalah saya ingin bertobat. Saya tidak akan mengulangi dosa riba lagi. Suatu hari nanti, saya akan membeli apapun yang saya inginkan dengan cara cash. Nggak mau nyicil riba. Nggak mau punya kredit riba. Dengan caranya cash atau cash bertahap. Dan alhamdulillah 2012 Allah izinkan saya belum lunas ya 2012, lunasnya itu di tahun 2000 berapa? 2012 lunasnya. Ya, karena saya punya utang dari tahun 2009. Saya beli mobil 2009. 2012 baru lunas. Mobil, motor, laptop, Infocus, memperpanjang BPKB, itu semuanya pakai duit koperasi, leasing, dan lain-lain. Dan saya baru paham ternyata itu riba. Akhirnya saya berjuang, saya hijrah ke Jakarta, saya lunasin semua. Hutang di BPR, hutang di BCA, hutang dimanapun saya lunasin semua. Di koperasi saya lunasin semua. Dan semenjak itu teman-teman, saya tidak mau berhubungan lagi dengan bank dalam minjam-minjam. Kalau transaksi saya masih, minjam-minjam saya udah enggak. ATM saya masih, tapi minjam-minjam saya enggak. Bank konvensional. Bank syariah Mas Age gimana? Secara dari MUI itu diperbolehkan. Tapi saya nggak mau punya utang di bank syariah. Ya, kenapa? Ya sama, nilainya membesar. Kalau punya utang 14 juta jadi 28 juta. Mendingan saya nggak punya utang. Hidup saya tenang. Paham yang saya maksud? Kalau paham bilang iya paham Mas lagi. Ya, jadi lebih baik saya nggak punya utang. Saya mulai hidup apa adanya, ngontrak di Jakarta 600.000 sebulan, itu lebih baik daripada saya beli rumah tapi KPR. Ya. Dan saya nggak mau punya utang bank di bank syariah atau bank konvensional. Bank syariah boleh versi MUI. Tapi saya pribadi bilang dalam diri saya nggak mau punya utang. Lebih baik saya hidup apa adanya. Akhirnya saya hidup apa adanya. Bisanya ngontrak, bisanya ngekos, saya ngekos. Ngontrak, saya ngontrak. Punya kantor di garasi saya nggak mau hidup gaya-gayaan. Belum bisa beli mobil, ya sudah nggak beli mobil. Ya. Ini kita akan berlanjut nanti materinya. Karena saya punya formula juga bagaimana beli rumah cash bertahap atau cash bertahap tanpa riba, beli mobil tanpa leasing. Nah, itu nanti ya. Itu semester berikutnya. Yang penting teman-teman ikutin aja. Jadi saya sampaikan hari ini itu pengalaman saya. Nah, teman-teman sudah berikrar ya. Saya akan cek dulu nih berapa orang sih yang sudah masuk.
Saya masih menunggu, ya. Saya masih menunggu teman-teman semua yang serius praktek ya WA ke saya. Insya Allah ya. Insya Allah nanti saya kasih bukunya, buku bagaimana bebas dari amanah riba. Ya, judul bukunya itu Bebas Hutang, Hidup Tenang, Bisnis Berkembang. Nomornya sepertinya kurang 082258566720. Ya, 082258566720. Yang lain udah banyak kok yang berhasil. Bantu ya, kasih tahu nomornya ya. 0822 tutup sayang. Ya, teman-teman praktek aja. Ya, sesimpel itu ya Mas Ardi prakteknya berikrar, iya berikrar. Kalau orang sudah berikrar tuh mau ngelanggar tuh kayaknya tuh takut gitu ya Allah. Akhirnya enggak. Emang Mas Ardi nggak ada godaan banyak yang nawarin mobil pakai leasing, yang nawarin KPR, yang nawarin beli motor apa segala macam itu saya tolak semua. Mendingan saya hidup sederhana daripada hidup gaya tapi banyak tekanan. Semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Ingat terus fisika, banyak gaya, banyak tekanan. Gak usah iri lihat orang punya mobil, gak usah iri lihat orang punya mobil bagus, rumah mewah, doakan. Dan kita juga jangan suzon, riba itu jelek tuh sifat kayak gitu. Ya Allah, semoga hidupnya juga berkah ya Allah. Semoga saya juga bisa punya. Jangan iri tapi tenang aja, tenang. Semua itu ada masanya. Ya. Dan Allah tuh nggak bertanya sama kita kalau kita nggak punya rumah berdosa, enggak. Yang berdosa kalau misalkan punya rumah tapi riba. Ya. Ini mau saya Mau saya blender dulu nih semuanya. Biar sadar punya SK kok dibangin coba. Ini gini loh. Ini penyakit yang pada umumnya orang itu pura-pura nggak ngerti, padahal dia tuh tahu itu salah gitu. Dan dia tetap ngerjain. Dan mohon maaf teman-teman, ini saya sampaikan ini di Majelis Salim. Ya. Bukannya minjemin, yang dapat duit, yang ngasih duit, yang nyatet itu dosa kena semuanya. Jadi 2012 sampai sekarang, insya Allah saya nggak punya yang namanya utang di bank, utang di koperasi, utang di leasing. Saya udah, karena saya berjanji saya nggak mau. Ditawarin pun saya nggak mau, udah nggak nafsu, udah apa ya? Saya udah paham betul lah. Dulu kesalahan saya adalah mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Kalau Anda sampai mendahulukan keinginan daripada kebutuhan, hidup Anda nggak akan nyaman. Ngapain gaya-gaya beli mobil, ngapain beli motor, ternyata itu riba. Lebih baik hidup sederhana. Tapi Mas Agi gimana caranya? Kalau nggak nyicil, bisa kok nyicil ke orang langsung. Nawar aja, nawar. Ada rumusnya. Ya. Ilmu relasi penawaran itu ntar di bab berikutnya. Jadi kita itu nggak mesti beli ke dealer kan, nggak mesti pakai leasing kan. Ya. Saya beli mobil ke dealer langsung, nyicil, tapi mobilnya belum turun langsung ya, nyicil biasa. Pokoknya bagi saya apa, nyicil aja dan nyicil, nabung di depan, semuanya kayak gitu. Ya. Mohon maaf ya, saking semangatnya bergelora, saya agak sedikit mengeraskan suara saya karena saya pengen ibu berubah. Nggak ada yang peduli dengan diri Anda kecuali diri Anda sendiri. Nggak ada yang peduli. Ya. Malam hari ini saya katakan nggak ada yang peduli dengan diri kita kecuali kita sendiri. Potong untuk kartu kredit, potong itu segala macam yang sifatnya riba, jangan ngulangin lagi. Ya. Udah, pokoknya
Anda mulai berpikir, ya Allah, gimana caranya cepat lunas? Kalau belum bisa cara cepat, gimana Anda tidak membuka lubang-lubang baru lagi? Hidup sederhana. Mau ngontrak kayak, mau tinggal di kampung kayak, tenang hati. Tenang. Tenang. Ini yang penting itu hati itu tenang. Ini kalau hati sudah tenang, itu enak ngapain aja. Orang itu sekarang kebanyakan hatinya nggak tenang. Hidupnya tuh di statusnya sih kayaknya tuh wow keren gitu ya. Tapi hati nggak tenang, nggak bisa apa ya? Hati tuh nggak bisa dibohongin, Bu. Ya, silakan. Saya masih menerima ikrar teman-teman semua WA ke saya. Ya, saya akan doakan semua yang WA itu, insya Allah dipermudah. Dan nggak main-main itu yang Anda sedang ketik itu dibaca sama Allah. Ini orang ini mau berubah. Anda mau malam hari nangis, nangis saja nggak apa-apa. Langsung connect ke Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Minimal gini, kalaupun Anda belum tahu mau ngapa-ngapain, minimal apa? Anda harus mengaku bosnya, yang aku lakukan ini salah ya Allah dulu. Maafin saya ya Allah. Minimal itu. Dan ada orang yang saya bilang seperti ini tuh dia menolak. Kamu nggak tahu sih gimana hidup saya. Ada yang kayak gitu. Ini nggak bisa masuk ini. Minimal sekarang kita mengaku kesalahan kita agar Allah bisa masuk. Kenapa? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap bani Adam punya kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertobat. Anda mengaku salah, itulah taubat Anda. Dan Anda tidak mau mengulangi lagi. Insya Allah. Ya, jadi teman-teman semuanya, bismillah. Ya, hindari. Ya, kalau perlu Anda ngetik sampai bilang, astagfirullahaladzim ya Allah, saya nggak akan mengulangi lagi. Kirim. Anda yang ngetik itu kan berarti Anda serius. Anda lagi memanjatkan doa kepada Allah. Allah yang ngabulkan insya Allah. Ya. Ini semakin malam semakin banyak ini yang join ya. Padahal saya marah-marahin tapi kok masih mau ngedengerinnya. Banyak orang itu yang apa ya, menganggap riba itu biasa. Shopee, bayar tunda. Nah, itu juga sama riba. Ya. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman semuanya, nanti teman-teman ngerasain ya kalau udah lunas utang, hidup sederhana, tapi nggak punya cicilan riba. Kalau cicilan dagang sih ada, biasalah, boleh ya. Atau Anda beli motor ke temannya sendiri langsung, Anda nyicil itu boleh. Jarang-jarang sih, ya memang nggak gampang kalau pengen jadi orang baik, ya. Tapi ya itulah cara yang terbaik. Saya beli rumah semuanya pasti nyicil. Tapi ke perorangan langsung saya nego 1 tahun, 2 tahun beres. Ya, coba rumah 1 miliar, masukin ke bank, jadi 3 miliar. Mendingan saya nego ke perorangan langsung, bayar setahun, bayar 2 tahun, bayar 3 tahun. Allah yang mampukan. Sampai di sini bisa dipahami, Ibu semua? Ya. Nah, pokoknya Anda sudah mulai paham betul. Nanti malam nangislah minta maaf sama Allah. Kalau perlu sholat taubat. Gimana Mas Aga sholat taubat? Dan niat sholat taubat 2 rakaat. Nggak tahu cara niatnya. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya niat sholat taubat. Ya Allah, 2 rakaat. Allahu Akbar. Minta sama Allah. Karena itu yang saya lakukan di saat saya udah kepalanya pusing 2009 sampai 2012, bayangin ya berapa tahun ya, 3 tahun. Ya. Hidup saya tuh masih bujangan pada waktu itu, tapi kok kayak punya anak 10 gitu loh. Beban saya per bulannya lumayan. Uya kaya Tonita. Uya kaya Tonita. Nanti biar bawah ya, itu dulu nah.
Kelihatan IPA. Ya, nanti biar keluar. Biar lagi ngobrol. Ya. Kelihatan IPA. Bentar ya. Bilang ke Oma, kuyanya lagi ngisi seminar. Bentar ya. Bentar lagi kok, nak. 5 menit lagi. Kelihatan IPA. Mohon maaf ya, roaming. Jadi anak saya itu ngadu ke saya, Buya itu nonton Shiva. Saya larang dia, karena Shiva itu kan agamanya kan Buddha atau Hindu, itu saya larang. Ya. Karena itu yang akan masuk ke dalam memori anak kita. Ibu. Bahkan anak-anak saya pun saya larang pakai handphone. Gimana caranya? Ya komunikasi. Nah, kamu boleh kok pakai handphone. Tapi nanti ya kalau sudah lulus sekolah gitu. Jadi anak-anak saya nggak diambil pakai handphone. Nonton pun ya tayangannya yang bagus-bagus, jangan sampai nggak bagus. Sekelas iklan ya tadi ya. Sampai di mana tadi? Astagfirullahaladzim. Ini banyak yang masuk ya. Jadi teman-teman semuanya yang sudah baru melunasi, yang sudah baru bayar, jangan ngulangnya lagi. Saya tuh masih ingat di Masjid Hijau, saya kan orang Cirebon ya. Saya berdoa itu di tengah-tengah tuh, di masjid dekat-dekat Unsogati. Saya berdoa, ya Allah. Saya enggak, itu rasa doanya sampai sekarang masih saya rasain. Ya Allah, aku udah nggak punya uang lagi ya Allah. Kerjaan juga nggak jelas. Ya Allah. Nggak tahu kepala saya sebagaimana rasanya ya Allah. Saya cuma pengen bilang ya Allah, maafin saya ya Allah. Dan mulai detik ini sampai kapanpun ya Allah, saya nggak mau ngulangin lagi ya Allah. Saya kapok ya Allah, kapok, astagfirullahaladzim. Kapok ya Allah. Ya, saya akan hidup sederhana, apa adanya. Bismillah. Kalau nanti riba ini sudah selesai, saya nggak mau lagi punya utang di bank konvensional atau di bank syariah. Kalau bank syariah emang saya nggak mau punya utang ya, tapi dalam MUI diperbolehkan. Alhamdulillah, 3 tahun setelah berjalan, lunas semuanya atas izin Allah. Saya bisa memahami ya bagaimana keadaan bunda-bunda sekarang. Ada yang, ya Allah Mas Age, ini suami saya Mas Age yang minjam semuanya, saya juga nggak tahu menau. Ya Allah, saya bisa ngerti gimana posisi ibu juga. Ada yang, ya Allah Mas Age, saya tuh perlu kemarin buat makan, sampai saya pinjaman online, Masya Allah. Apalagi pinjaman online tuh, itu mental yang dibombardir tuh. Saya tahu pasti nggak mudah. Cuman ya udah, tidak ada cara yang paling terbaik kecuali hari ini Anda berikan. Insya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, Insya Allah teman-teman semuanya, saya bilang sama Bunda Dina, saya siap membersamai komunitas Ibu Rumah Tangguh, ya, alumninya, peserta kelas online-nya, insya Allah. Saya siap membina ilmu-ilmu yang saya punya, saya akan ajarkan. Cuma bertahap, nggak langsung ya. Dan saya anggap semua yang ada di sini adalah sudah menjadi keluarga OSB, keluarga Omar Smart Bright. Ya, meskipun Anda beli untuk konsumsi sendiri, Anda sudah mendapat harga spesial. Ya, apalagi kalau mau dijual lagi. Kenapa Mas Age? Ya, minimal
Selain saya bisa bantu doa, saya bantu kailnya. Jadi nanti teman-teman semua di sini akan diajarkan juga bagaimana cara-cara jualan. Yang ilmunya nanti bisa dipakai buat jualan produk teman-teman, ya. Nggak mesti, ya. Nggak mesti hanya OSB, boleh kok dipakai, halal, ya. Jadi malam hari ini saya ketuk palu, semua yang hadir pada malam hari ini adalah resmi menjadi bagian dari keluarga OSB, ya, resmi menjadi mitra OSB, ya. Meskipun Anda jualan atau tidak, tetap menjadi keluarga OSB. Nah, teman-teman semuanya, OSB itu apa, Mas Ardi? Omar Smart Brain, ya, vitamin otak yang saya buat, ya, untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia. Nanti insya Allah di sesi-sesi yang lain kita akan belajar lagi bagaimana cara jualan, bagaimana cara skill komunikasi, ya. Malam hari ini topik kita adalah bagaimana lunas amanah riba. Tadi yang pertama adalah berikrar, yang pertama. Nah, selain berikrar ada 6 tips. Apa itu 6 tipsnya, Mas Ardi? Saya ambil ilmu ini terinspirasi dari hadis Rasulullah SAW. Mungkin teman-teman pernah baca, cuma nggak tahu artinya, ya. Alhamdulillah, saya sedikit bisa belajar bahasa Arab, jadi punya modal untuk membuka arti dari setiap doa ataupun hadis. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkanlah saya dari rasa cemas dan sedih. Jadi yang pertama, jangan cemas. Nggak boleh cemas yang pertama. Yang kedua, nggak boleh sedih. Tenang. Sampai rumah mau disita, tenang. Jangan down. Nggak gampang nyita-nyita itu. Wa'audzubika minal ajzi wal kasali. Ya. Dan nggak boleh lemah dan nggak boleh malas. Jangan lemah kalau ditagih, hadapi. Dan jangan malas kalau pagi, jangan bangkong. Bangunnya harus jam 4:30 atau sebelum subuh. Anda malas, rezeki Anda diambil sama orang yang rajin. Bukan pinter. Yang pinter banyak. Yang pinter malas lebih banyak. Mohon maaf, Bapak Ibu semua. Orang sukses itu bukan karena pinter, tapi karena rajin. Karena tekun. Karena istiqomah, itu rumus sukses. Wa'audzubika jubni wal bakhl, dan tidak boleh yang namanya pengecut dan pelit. 6 tips tadi. Ya, jadi ada 7 bagaimana cara lunas amanah. Ya. Yang pertamanya adalah berikrar. Yang keduanya nggak boleh apa tadi? Cemas. Ya Allah, gimana dada Anda gemeter. Ya Allah, duk. Itu nggak bagus. Bisa bikin stroke, bisa bikin encok, bisa bikin migrain, bisa bikin pokoknya semua penyakit itu sumbernya dari apa? Cemas. Saya tahu banyak ibu-ibu yang gampang cemas. Perlu dilatih. Ada terapinya. Ya. Pokoknya hindari rasa cemas tuh, ya Allah, tenang. Jalin komunikasi dengan baik, insya Allah. 7 tadi, silakan dicatat. Catat, ya. Ngapain sih Mas Aga nyatet? Udah nyatet aja. Nah, nanti teman-teman ngerasain, oh gini ya kalau belajar tuh kalau nyatet, ya. Anda akan melihat tulisan Anda kayak anak TK gitu, ya. Tenang ya, ibu-ibu sini ada 130 orang. Ya, Anda sudah bagian dari keluarga OSB, insya Allah saya perhatikan. Meskipun Anda nggak jual produk OSB. Ya.
Apalagi kalau jualan produk OSB. Ya, saya doakan juga supaya bisnis teman-teman juga bertumbuh. Insya Allah. Ini kok ada laki-laki ikut rumah tangguh. Emang boleh laki-laki, Bu Rina? Ya. Boleh jawab di komen. Boleh nggak laki-laki ikutan? Oh boleh ya. Saya kira nggak boleh. Bapak rumah tangguh, ya elah. Saya kira ibu rumah tangguh doang. Ya udah. Saya dari tadi nggak lihat bapak-bapak gitu ya. Ya, nggak ada sih Mas bapak-bapak. Cuman samping saya Mas. Langsung. Ya. Nah teman-teman semuanya, ya nggak apa-apa ya. Kita sampai jam 9 dan saya sudahi materi saya pada malam hari ini. Nggak enak lah kalau semua materi dikasih semua, nanti jadi gumuh ya kalau bayi. Ya, ada sisa 5 menit lagi, boleh kasih 1-2 pertanyaan, monggo. Ya, jazakumullah. Mohon maaf kalau kata-kata saya ada yang kurang sopan ya, kalau kata-kata saya kurang baik. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Ya, kan semuanya udah jadi keluarga OSB ya. Mau belanja, mau beli OSB, ini bukan MLM ya. Mau apa? Enggak, tenang aja. Sekali keluarga kita tetap jadi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, saya mute, saya hidupnya. Silakan hidupin Bu sendiri ya. Bu Rina masih saya mute ya. Oke, sudah? Sudah? Dengar? Ya Allah, Mas Adi, makasih banget ilmunya. Ini saya kayak ini ya, kayak di ini bolak-balik gitu. Terutama yang tadi tuh yang sesi pertama itu PR banget ya buat ibu-ibu malam ini kalau mau ngefek, jadi harus mulai praktek hari ini, malam ini, nggak pakai ditunda ya Mas Adi, kalau mau lunas amanahnya segera ya. Oke, kita masih ada waktu 5 menit untuk tanya-tanya sama Mas Ardi. Saya kasih kesempatan 2 orang. Silakan yang ingin bertanya kepada Mas Ardi untuk melambaikan tangan. Nanti sama Yanda Fajrin dinyalakan speakernya. Silakan. Bunda siapa di mana?